Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di dasar sungai Pil yang gelap dan tenang, cahaya emas perlahan menembus kegelapan. Gelembung-gelembung kecil muncul dari dalam air, menimbulkan riak halus di sekitarnya. Sudah 11 hari sejak Lindong memasuki bagian terdalam sungai Pil. Selama waktu itu, dunia luar sudah menjadi heboh karena tindakannya. Namun di dasar sungai ini, semuanya tetap sunyi. Hanya ada cahaya emas yang samar, menandakan bahwa masih ada kehidupan di tempat itu. Selama 11 hari tersebut, Chi emas nirwana yang awalnya sangat besar, kini telah menyusut menjadi jauh lebih kecil. Meskipun ukurannya berkurang, energi di dalamnya justru menjadi semakin padat dan kuat. Bahkan, ada tanda-tanda energi itu mulai mengeras. Tekanan yang dihasilkan dari energi tersebut menjadi sangat mengerikan. Setelah terakumulasi selama 11 hari, tekanan itu bahkan cukup untuk membuat seorang ahli tahap 6 Yuan Nirwana tidak mampu bertahan lama. Di dalam cahaya emas itu, terlihat sosok seorang pemuda duduk bersila dengan tenang. Tubuhnya tertutup oleh baju zirah bersisik hijau, namun cahaya hijau dari zirah itu kini sudah sangat redup. Banyak retakan muncul di permukaannya, menandakan bahwa pertahanannya hampir mencapai batas. Di antara retakan tersebut terlihat noda merah gelap. Itu adalah darah yang telah mengering. Melihatnya saja sudah cukup membuat orang merinding. Hal itu menunjukkan betapa berat penderitaan yang telah dialami Lindong selama 11 hari terakhir. Dasar sungai Pil memang sangat misterius. Tekanan di tempat itu semakin hari semakin kuat. Setelah 11 hari berlalu, tekanannya telah mencapai tingkat yang benar-benar mengerikan. Jika bukan karena Lindong telah menguasai teknik naga surga hijau yang terwujud, kemungkinan besar tubuhnya sudah hancur oleh tekanan tersebut. Meski begitu, jika seseorang bisa melihat lebih dekat ke dalam tubuhnya, mereka akan menemukan banyak luka retak di kulit Lindong. Dasar sungai Pil memang tempat yang sangat berbahaya. Walaupun tubuhnya penuh luka, Lindong tetap duduk dengan mata tertutup rapat. Gelombang kekuatan melahap terus keluar dari tubuhnya, tanpa henti menelan Chi emas nirwana yang ganas di sekitarnya. Lindong sangat membutuhkan energi itu. Setelah 11 hari menyerap Chi emas nirwana, sesuatu yang menarik mulai terbentuk di dalam tubuhnya. Hal yang paling menarik perhatiannya adalah Chi roh Yuan yang berada di dalam kumpulan Chi nirwana. Selama 11 hari ini, Chi roh Yuan itu terus terakumulasi di dalam tubuh Lindong. Jumlahnya menjadi semakin banyak dan semakin padat. Di dalamnya terlihat banyak jejak cahaya emas yang berputar, menciptakan pemandangan yang indah. Kesadaran Lindong fokus pada energi itu. Ia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Energi itu adalah kekuatan roh Yuan. Biasanya hanya para ahli yang telah membentuk roh Yuan mereka sendiri yang dapat menggunakan energi ini. Kekuatan tersebut sangat diinginkan oleh Lindong. Ia tahu, jika ia bisa mengendalikan energi ini, maka itu akan menjadi jurus pamungkas yang sangat kuat. Di dalam Chi roh Yuan emas itu, riak-riak kecil mulai muncul. Benang-benang emas yang tak terhitung jumlahnya saling terjerat dan perlahan menyatu. Seiring proses itu berlangsung, kumpulan energi itu mulai menunjukkan tanda-tanda dapat berubah menjadi bentuk tertentu. Lindong mengamati perubahan itu dengan tenang, namun ia juga memahami satu hal. Ia belum mencapai tahap 7 Yuan Nirwana, sehingga tubuhnya belum dapat menciptakan Chi roh Yuan miliknya sendiri. Energi yang ada di dalam tubuhnya saat ini hanyalah energi asing, sehingga tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Chi roh Yuan sejati hanya bisa tercipta dari latihan seseorang. Jika seorang ahli sudah memiliki roh Yuan, maka bahkan jika tubuhnya hancur, roh Yuan tersebut masih bisa bertahan. Namun meskipun Lindong tidak bisa mengubah energi ini menjadi roh Yuan miliknya sendiri, ia masih bisa menggunakannya dengan cara lain. Sebuah ide muncul di pikirannya. Jika energi ini tidak bisa dijadikan roh Yuan miliknya, maka ia akan mengubahnya menjadi sebuah benda roh Yuan. Biasanya hanya para ahli yang telah membentuk roh Yuan penuh yang mampu menciptakan benda seperti itu. Namun saat ini Lindong memiliki jumlah Chi roh Yuan yang sangat besar, karena itu kemungkinan besar ia bisa berhasil. Setelah mengambil keputusan, Lindong segera mulai bertindak. Ia mengirimkan perintah ke dalam kumpulan Chi roh Yuan.
Benang-benang emas mulai saling bertabrakan dan menyatu, menciptakan gelombang energi yang kuat. Perlahan-lahan, kumpulan energi itu mulai menyusut. Namun seiring penyusutannya, energi itu menjadi semakin padat dan kental. Lalu Lindong menggunakan kekuatan melahap untuk membungkus energi itu. Bola emas itu perlahan berubah bentuk, seperti adonan yang sedang dibentuk menjadi sebuah cakram. Proses ini sangat rumit dan membutuhkan kendali yang sangat presisi. Beruntung Lindong memiliki kendali yang baik terhadap kekuatan melahap, sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan stabil. Seiring waktu berlalu, sebuah benda emas mulai terbentuk. Meskipun bentuknya masih kasar, sudah terlihat aura tajam yang sangat kuat memancar darinya. Namun pada saat yang sama, baju zirah bersisik hijau di tubuh Lindong akhirnya tidak mampu lagi menahan tekanan Sungai Pil. Retakan semakin banyak muncul, tekanan mengerikan langsung menekan tubuh Lindong. Darah keluar dari kulitnya, mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Rasa sakit yang luar biasa menyerang tubuhnya. Namun Lindong hanya mengerutkan dahi sedikit. Ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan proses ini secepat mungkin. Di dalam dantiannya, cahaya hitam dari kekuatan melahap menggerakkan semakin cepat, terus memahat dan membentuk energi itu. Tiba-tiba, cahaya hitam itu menembus energi emas seperti kilat. Dalam sekejap, cahaya emas yang sangat terang meledak dari dalam dantian Lindong. Setelah cahaya itu mereda, sebuah benda emas mulai muncul perlahan. Itu adalah sebuah cincin emas seukuran telapak tangan. Di sekeliling cincin itu, terdapat 8 tonjolan bersisik yang tajam dan melengkung. Cahaya emas memancar dari setiap sisinya. Di permukaan cincin itu juga terlihat ukiran berbentuk naga. Ukiran tersebut tampak hidup, seolah seekor naga raksasa sedang terbang menuju langit. Aura yang dipancarkan cincin itu sangat kuat. Lindong menatapnya dengan penuh kegembiraan. Ia bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari cincin emas itu. Senjata ini sepenuhnya terbentuk dari Qi Roh Yuan, sehingga kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan kekuatannya mungkin melampaui segel raungan langit naga hijau miliknya. Dengan senyum puas, Lindong berkata dalam hati, "Aku akan menamaimu cincin Roh Yuan." Ia kemudian membiarkan cincin emas itu beristirahat dengan tenang di dalam dantiannya. Ia tahu, ketika ia bertarung di masa depan, cincin ini akan menjadi senjata rahasia yang sangat mematikan. Ketajamannya bahkan mampu menembus pertahanan seorang ahli tahap 7 Yuan Nirwana. Setelah itu, Lindong menarik kembali kesadarannya dari dalam tubuh. Ia membuka matanya perlahan. Di sekelilingnya, Qi emas Nirwana masih berputar dengan kuat. Senyum tipis muncul di wajahnya yang penuh darah. Ia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan di dalam tubuhnya sudah berada di ambang terobosan. Retakan mulai muncul di permukaan armor bersisik yang melindungi tubuh Lindong. Retakan itu menyebar seperti jaring laba-laba, sementara cahaya hijau yang menyelimuti armor tersebut semakin lama semakin redup. Satu persatu sisik pelindung itu pecah, potongan-potongan kecilnya langsung hancur menjadi debu akibat tekanan mengerikan dari dasar Sungai Pil. Lindong menatap armor yang hancur itu dengan wajah serius, namun ia sama sekali tidak panik. Tekanan di sekitarnya memang sangat besar, tetapi belum cukup untuk memaksanya menyerah. Dengan senyum tipis, Lindong menggumam dalam hati. Aku ingin melihat seberapa mengerikan tekanan ini sebenarnya. Tubuhnya bergetar hebat. Tak lama kemudian, armor bersisik terakhirnya akhirnya pecah sepenuhnya dan berubah menjadi debu yang tersebar di dalam air. Tanpa perlindungan itu, tekanan besar dari Sungai Pil langsung menekan seluruh tubuh Lindong. Dalam sekejap, luka-luka berdarah mulai muncul di kulitnya. Namun pada saat yang sama, bayangan hitam misterius perlahan keluar dari tubuh Lindong. Bayangan itu berubah menjadi selaput hitam bercahaya yang menutupi seluruh tubuh Lindong. Di permukaan selaput itu, terdapat banyak lubang hitam kecil yang berputar perlahan. Dari lubang-lubang tersebut, terpancar kekuatan melahap yang kuat. Kekuatan itu mulai menyerap Qi emas Nirwana yang ganas di sekitarnya, bahkan menelan tekanan tak terlihat yang memenuhi dasar Sungai Pil. Qi emas Nirwana yang sangat kuat terus mengalir ke dalam tubuh Lindong. Di bawah proses penyerapan tanpa henti itu, cahaya emas di sekelilingnya perlahan mulai berkurang. Baliknya, aura yang memancar dari tubuh Lindong justru semakin kuat. Kini setelah masalah di dalam tubuhnya telah selesai, tekanan dari luar tidak lagi menjadi ancaman baginya. Jika proses ini terus berlanjut, seluruh Qi emas Nirwana di dasar Sungai Pil kemungkinan besar akan diserap olehnya. Kekuatan luar biasa dari simbol Anzaru melahap kembali menunjukkan dominasinya. Waktu terus berlalu di dasar Sungai Pil.
Cahaya emas di sekeliling Lindong semakin redup. Suhu tubuhnya perlahan meningkat, bahkan membuat air sungai yang sangat dingin mulai mengeluarkan gelembung-gelembung uap. Ketika air di sekitarnya mulai mendidih, gelombang kekuatan Yuan yang keluar dari tubuh Lindong tiba-tiba menjadi sangat ganas. Riak energi menyebar ke segala arah sebelum akhirnya menghilang di kejauhan. Kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong kini berada dalam kondisi tidak stabil. Keadaan seperti ini menandakan satu hal, kesengsaraan nirwana akan segera datang. Dengan bantuan energi dari dasar Sungai Pil, kekuatan Lindong akhirnya mencapai titik untuk menembus tahap 5 Yuan Nirwana. Lindong tetap duduk bersila di dasar sungai. Kekuatan Yuan yang ganas keluar dari tubuhnya, bahkan mendorong tekanan di sekitarnya menjauh hingga menciptakan ruang kosong di sekitar tubuhnya. Lindong perlahan membuka matanya. Kulitnya terlihat kemerahan karena panas energi di dalam tubuhnya. Namun di matanya terlihat ekspresi lega sekaligus kegembiraan. Akhirnya, saat ini juga tiba. Ia sudah menunggu momen ini cukup lama. Kesengsaraan tahap 5 nirwana bukanlah sesuatu yang mudah bagi kebanyakan ahli nirwana. Namun Lindong tidak terlalu khawatir. Berkat teknik naga surga hijau yang terwujud, tubuhnya jauh lebih kuat dibandingkan para ahli dengan tingkat kultivasi yang sama. Tidak hanya kulit dan ototnya yang kuat, bahkan organ dalamnya juga jauh lebih tangguh. Dengan senyum tipis, Lindong berkata dalam hati, "Kalau begitu, biarkan aku merasakan sendiri betapa mengerikannya kesengsaraan nirwana kelima ini." Ia segera membentuk segel tangan dan menutup matanya kembali. Dalam sekejap, gelombang panas yang sangat kuat meledak dari dalam tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Kekuatan Yuan yang liar dan eksplosif keluar dari tubuhnya membuat air Sungai Pil di sekitarnya bergetar hebat. Namun tubuh Lindong tetap tidak bergerak sedikit pun, seperti pohon tua yang berakar kuat di tanah. Saat itu juga, kesengsaraan nirwana kelima Lindong resmi dimulai. Sementara itu, di permukaan Sungai Pil, suasana terlihat sangat ramai. Banyak murid dari Sekte Dao berkumpul di berbagai platform batu di sekitar sungai. Kabar bahwa Lindong telah bertahan di dasar Sungai Pil selama 11 hari penuh telah menyebar ke seluruh sekte. Hal ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Setiap tahun memang ada murid elit yang menjalani perendaman kepala Sungai Pil. Namun rekor terlama sebelumnya hanya 8 hari. Orang-orang yang mencapai hasil itu adalah murid paling bertalenta dari generasi muda sekte. Namun kali ini berbeda. Seseorang berhasil bertahan 11 hari penuh di dasar Sungai Pil. Yang lebih mengejutkan lagi, orang itu adalah murid baru yang baru saja bergabung dengan Sekte Dao. Karena itulah, aula sunyi menjadi sangat ramai dalam beberapa hari terakhir. Di platform terdekat dengan Sungai Pil, berdiri 4 kelompok murid. Di tengah setiap kelompok, berdiri seorang murid yang terlihat paling menonjol. Mereka adalah 4 murid langsung terkuat dari aula sunyi. Yang pertama adalah Pang Tong, pria bertubuh besar dengan lengan panjang seperti kera dan aura kekuatan yang menekan. Di sebelahnya berdiri Song Zhou, pria bertubuh kecil dengan mata tajam dan penuh kecerdikan. Kemudian ada Jiang Hao, pria berpakaian merah dengan wajah dingin dan sikap sombong. Di sampingnya berdiri Tong Chuan yang tampak agak canggung. Jiang Hao memandang Tong Chuan dengan sinis. "Kamu benar-benar memalukan. Kesempatan perendaman Sungai Pil malah direbut oleh orang lain. Bahkan kamu dikalahkan oleh murid baru." Tong Chuan hanya tersenyum pahit. "Kekuatan Lindong memang tidak lemah. Wajar jika aku kalah darinya." Jiang Hao mendengus dingin. "Aku ingin melihat sendiri seberapa hebat murid baru itu." Di sisi lain, seorang pemuda berpakaian putih tersenyum ringan. Dia adalah Fang Yun, murid langsung keempat dari aula sunyi dan yang termuda di antara mereka. Bertahan 11 hari di dasar Sungai Pil bukan hal yang mudah. Jika itu benar, mungkin tahun ini akan muncul pesaing baru dalam perebutan Kitab Sunyi Agung. Fang Yun menatap Sungai Pil dengan penuh minat. Ia kemudian berkata pelan, "Dulu senior Zotong mampu bertahan 12 hari. Mendengar itu ekspresi Jiang Hao perlahan menjadi lebih serius. Di puncak gunung yang tidak jauh dari sana, 2 gadis sedang mengamati keadaan dari atas pohon besar. Mereka adalah Ying Xiaoxiao dan adiknya, Ying Huan-Huan dari Aula Langit. Ying Huan-Huan menatap Sungai Pil dengan gelisah. Orang itu masih belum muncul. Ia menggigit bibirnya dengan kesal. Jangan bilang dia bisa menyamai senior Zotong. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa melampaui senior itu? Ying Xiaoxiao hanya tersenyum tipis.
Jika dia tidak muncul hari ini, maka hasilnya akan sama dengan senior Zoutong. Ying Huan langsung terkejut. Ia segera menyadari maksud kakaknya. Jika Lindong muncul sekarang berarti ia hanya membutuhkan 11 hari untuk menyerap seluruh ki emas nirwana di dasar Sungai Pil, sedangkan senior Zoutong membutuhkan 12 hari. Artinya, Lindong akan melampaui rekor legenda itu. Ying Huan menggigit bibirnya semakin kuat. Aku harap dia tetap tinggal di bawah sana. Namun saat itu juga, ekspresi Ying Xiaoxiao tiba-tiba berubah. Permukaan Sungai Pil yang sebelumnya tenang mulai bergelembung dan mendidih. Gelombang energi yang sangat ganas keluar dari dalam sungai. Ying Xiaoxiao menarik napas dalam sebelum berkata pelan, "Sepertinya hal ini tidak akan berjalan sesuai dengan keinginanmu." Permukaan Sungai Pil tiba-tiba bergejolak hebat. Air sungai mendidih sementara gelombang besar terus-menerus naik dan menghentam platform batu di sekitarnya dengan suara keras. Keributan mendadak itu langsung menarik perhatian semua orang di sekitar sungai. Banyak murid menatap ke arah Sungai Pil dengan penuh rasa penasaran. Di benak mereka muncul satu pertanyaan yang sama. Apakah Lindong akhirnya akan keluar dari sungai? Semua orang menjulurkan lehernya ingin melihat apakah Lindong hanya membuang 11 hari di dasar sungai atau benar-benar berhasil menyerap seluruh ki emas nirwana yang ada di sana. Di tengah Sungai Pil, pusaran air hitam yang sebelumnya menghubungkan permukaan dengan dasar sungai mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh. Gelombang energi yang sangat ganas keluar dari dalam pusaran itu. Di langit di atas Sungai Pil, dua sosok memperhatikan pemandangan tersebut dengan serius. Mereka adalah Chehren dan Udao. Melihat fluktuasi energi yang muncul dari pusaran air itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Gelombang energi ini adalah tanda kesengsaraan nirwana, kata Chehren dengan suara rendah. Udao mengelus janggutnya sambil menatap Sungai Pil dengan mata tajam. Sepertinya anak itu benar-benar menyerap seluruh ki emas nirwana di dasar Sungai Pil. Chen Zhen mengangguk pelan. Dan dia hanya membutuhkan 11 hari. Ekspresi Wudao menjadi sedikit rumit. Senior Zoutong selama ini dianggap sebagai legenda di Sekte Dao. Tidak hanya para murid, bahkan para kepala aula pun sangat mengaguminya. Namun sekarang, seorang murid dari Aula Sunyi justru berhasil melampaui hasil senior Zoutong dalam perendaman Sungai Pil. Chen Zhen tertawa pelan. Terlepas dari metode apa yang dia gunakan, fakta bahwa dia mampu menyerap seluruh ki emas nirwana sudah cukup membuktikan kemampuannya. Sepertinya kali ini penilaianmu benar. Mungkin sudah saatnya Aula Sunyi kita tidak lagi dipandang sebelah mata. Wudao hanya menggelengkan kepala. Jangan terlalu berharap pada anak itu. Ini hanyalah perendaman Sungai Pil. Jika kita benar-benar ingin Aula Sunyi bangkit kembali, setidaknya dia harus berhasil memahami kitab Sunyi Agung. Jika tidak, dia tetap tidak akan mampu bersaing dengan murid terkuat dari 3 aula lainnya. Chen Zhen terdiam sejenak sebelum berbicara lagi. Namun setelah kejadian hari ini, bukan hanya kita yang akan memperhatikannya. Para tetua sekte dan murid dari 3 aula lainnya juga pasti akan mulai mengawasinya. Jika dia gagal memahami kitab Sunyi Agung, mungkin akan muncul banyak gosip tentang dirinya. Wudao menghela nafas pelan. Ia tahu bahwa sejak hari ini, nama Lindong pasti akan menyebar ke seluruh sekte. Banyak orang pasti akan membandingannya dengan senior Zoutong, sosok jenius yang dulu pernah mengguncang seluruh wilayah Swan Timur. Tekanan dari perbandingan itu akan menjadi beban besar bagi perjalanan kultivasi Lindong. Sementara mereka berbicara, gelombang di Sungai Pil semakin ganas. Gelombang ki nirwana terus meledak dari dalam pusaran air. Bahkan para murid yang berdiri di platform sekitar sungai mulai merasakan fluktuasi energi tersebut. Setelah beberapa saat, banyak orang akhirnya menyadari sesuatu. Ini benar-benar kesengsaraan nirwana. Ekspresi banyak murid berubah. Apakah mungkin Lindong bukan hanya menyerap seluruh ki emas nirwana, tetapi juga menggunakan energi itu untuk menembus tahap kultivasi berikutnya? Di platform terdekat, 4 murid langsung terkuat Aula Sunyi juga memperhatikan kejadian itu. Di antaranya, Jiang Hao menyipitkan matanya sebelum berkata dengan nada dingin. Dia memang punya kemampuan. Namun meskipun dia berhasil melewati kesengsaraan nirwana, dia tetap berada di tahap 5 Yuan nirwana. Sebagai salah satu dari 4 murid langsung terkuat Aula Sunyi, kekuatan Jiang Hao sudah mencapai tahap 7 Yuan nirwana. Bagi seseorang seperti dia, keberhasilan Lindong masih belum cukup untuk membuatnya merasa terancam. Tiba-tiba, sebuah pilar cahaya besar yang terbentuk dari ki nirwana meledak keluar dari permukaan sungai. Suara ledakannya mengguncang seluruh area. Tak lama kemudian, lebih banyak pilar cahaya muncul satu persatu dari dalam sungai. Ki nirwana yang liar menyebar ke segala arah. Di dalam energi itu bahkan terasa panas seperti api.
Semua orang langsung menyadari bahwa Lindong sedang menghadapi kesengsaraan nirwana di dasar Sungai Pil. Banyak mata menatap ke arah sungai dengan penuh tegangan. Kesengsaraan nirwana adalah ujian paling berbahaya bagi para kultivator tahap nirwana. Tidak ada yang tahu apakah Lindong akan berhasil melewatinya atau justru gagal. Sementara itu, pusaran air di permukaan sungai semakin mengecil. Akhirnya hanya tersisa sebuah lorong air setinggi sekitar 10 meter. Di puncak gunung yang jauh, Ying Xiaoxiao tiba-tiba bersinar tajam. Dia akan keluar. Di sampingnya, Ying Huan-Huan segera menatap Sungai Pil tanpa berkedip. Tiba-tiba, cahaya emas yang sangat terang meledak keluar dari pusaran air yang hampir menghilang. Cahaya itu melesat keluar dari Sungai Pil dan langsung terbang ke langit. Saat cahaya emas itu muncul, gelombang energi yang luar biasa langsung menyapu seluruh area. Semua mata tertuju pada cahaya emas tersebut. Di dalam cahaya itu terlihat sosok seorang pemuda yang berdiri tegak sambil mengeluarkan teriakan panjang ke langit. Periuk tajam bercampur dengan ki nirwana yang kuat menyebar ke segala arah. Perlahan-lahan cahaya emas itu mulai menghilang. Sosok seorang pemuda kurus akhirnya muncul di hadapan semua orang. Itulah Lindong. Cahaya emas masih menyelimuti tubuhnya, membuatnya terlihat sangat luar biasa. Bahkan banyak orang merasakan tekanan samar dari aura yang memancar dari tubuhnya. Di platform dekat sungai, mata Pang Tong dan murid senior lainnya tiba-tiba menyempit. Energi itu, apakah itu Ki Roh Uan? Sebagai ahli tahap 7 Yuan Nirwana, mereka sangat kenal dengan energi tersebut. Namun yang membuat mereka terkejut adalah fluktuasi Ki Roh Uan di tubuh Lindong terasa bahkan lebih kuat daripada milik mereka. Di puncak gunung, Ying Xiaoxiao menepalkan tangannya pelan-pelan. Dia benar-benar menyerap seluruh Ki emas Nirwana di dasar Sungai Pil. Kini tidak ada keraguan lagi. Dengan kekuatan tahap 5 Yuan Nirwana, mustahil bagi Lindong untuk menciptakan Ki Roh Uan sendiri. Satu-satunya penjelasan adalah, dia benar-benar telah menyerap semua Ki emas Nirwana di dasar sungai. Ying Huan-Huan menggigit bibirnya dengan ekspresi yang rumit. Dulu ia memandang rendah Lindong, namun sekarang, hanya dalam waktu kurang dari setengah bulan, orang itu telah mengguncang seluruh sekte Dao. Ia bermuman pelan. Memangnya kenapa kalau dia berhasil dalam perendaman Sungai Pil? Kalau memang hebat, dia harus mencoba memahami kitab sunyi agung.